Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Rosita, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi akibat ideologi bahasa standar. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat online yang melihat tayangan ini bertanya, apa sih ideologi bahasa standar itu? Nah, jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai ideologi bahasa standar. Ideologi bahasa standar adalah suatu istilah yang diperkenalkan oleh James Millior untuk menggambarkan serangkaian sikap preskriptif dan pandangan sosial yang terwujud akibat proses standarisasi bahasa. Nah, jadi bahasa yang dikenal selama ini adalah bahasa yang hidup di dalam budaya bahasa standar, yang artinya bahasa ini dipengaruhi oleh posisi ideologis yang sangat kuat di dalam masyarakat, di mana kedudukan bahasa itu terbentuk dari standar bahasa itu sendiri. Sebenarnya, bahasa standar itu merupakan suatu bahasa yang telah disepakati oleh seluruh lapisan masyarakat yang akan digunakan untuk komunikasi mereka. Jadi, antara orang yang satu dengan orang yang lain yang memiliki bahasa asalnya sendiri memerlukan suatu bahasa standar atau bahasa persatuan untuk komunikasi mereka. Jadi, bahasa standar hadir sebagai solusi untuk komunikasi yang berbeda atau bahasa berbeda yang terjadi di antara mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fenomena-fenomena kebahasaan yang timbul akibat adanya ideologi bahasa standar. Yang pertama, terdapat konsep salah benarnya bahasa. Nah, hal ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kata yang kita anggap benar itu sebenarnya salah. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena antara kata yang benar dan salah ini memiliki makna yang sama, sehingga dalam masyarakat dimaklumi kesalahannya. Berikut ini tayangan videonya. Ejaan bahasa Indonesia yang sering salah. Coklat salah. Coklat benar. Goa salah. Gua benar. Jerigen salah. Jeriken benar. Kaos salah. Kaus benar. Bis salah. Bus benar. Diagnosa salah. Diagnosis benar. Azas salah. Asas benar. Hafal salah. Hafal benar. Ijazah salah. Ijazah benar. Ikhlas salah. Ikhlas benar. Hisab salah. Hisab benar. Istri salah. Istri benar. Jadwal salah. Jadwal benar. Kualitas salah. Kualitas benar. Nafas salah. Napas benar. Provinsi salah. Provinsi benar. Respon salah. Respons benar. Sekedar salah. Sekadar benar. Zaman salah. Zaman benar. Nah, itu dia tayangan dari video yang menampilkan beberapa bahasa yang kita anggap benar padahal salah. Nah, untuk dapat mengetahui apakah bahasa tersebut benar ataupun salah, kita dapat melihatnya di dalam KBBI, UEB, EYD, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan juga Grammar, di mana di dalamnya sudah dikelola oleh badan otoritatif yang mengolah tentang penggunaan dan mendiktekannya kepada penutur. Jadi di dalam KBBI, UEB, EYD, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan juga Grammar telah dilegitimitaskan atau disahkan secara hukum. Jadi kita dapat melihat tentang bahasa yang baik dan benar, bahasa yang baku ataupun tidak baku, kita dapat melihat di dalamnya. Fenomena yang kedua, adanya bahasa pemersatu untuk komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas bahasa Indonesia terlebih dahulu. Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam daerah, di mana setiap daerah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Lalu, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain
memerlukan suatu bahasa standar ataupun bahasa pemersatu yang akan mereka gunakan sebagai komunikasi. Nah, dalam hal ini, bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa standar untuk menjadikan solusi mereka untuk berkomunikasi. Berikut ini saya akan menampilkan tayangan video yang menggambarkan percakapan antara orang yang berasal dari daerah Madura berkomunikasi dengan orang yang berasal dari Jawa. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, lalu bahasa Indonesia hadir sebagai solusi untuk mereka dapat berkomunikasi. Hei Sin, dari rumah Sin. Hah, maksudmu? Kakak jadi dari rumah, make lambian bagus. Kelembian? Apa ibu? Baju. Baju, terus? Iya, kamu itu dari mana? Kok pakai baju bagus? Walah, aku tadi itu dari kota Pasuruan membeli kain. Ini kainnya masih ada di dalam. Soalnya saya ingin menjahitkan baju. Oh iya, maksudnya ada nggak di rumahnya? Soalnya saya ingin menjahitkan baju untuk beliau. Oh, telat kamu. Barusan dia pergi ke pasar bilang sama saya. Kira-kira pulangnya masih lama nggak ya, Mbak? Oh iya sih. Nggak apa-apa dah, dari sini saja tungguin. Barangkali dia datang nanti. Lama, Mbak? Nggak deh, saya pulang saja ya. Terima kasih sebelumnya. Oh. Nanti sore saya balik sini lagi. Iya, nggak apa. Makasih, Mbak ya. Oh iya, sama-sama. Yang kedua, penggunaan bahasa Inggris untuk komunikasi. Di dunia ini terdiri dari berbagai macam negara, di mana setiap negara memiliki bahasa nasionalnya masing-masing. Antara negara yang satu dengan negara yang lain memerlukan suatu bahasa standar atau bahasa internasional yang akan mereka gunakan untuk berkomunikasi dengan negara yang lainnya. Nah, bahasa internasional yang dipakai dalam hal ini yaitu bahasa Inggris. Mengapa bahasa Inggris yang dijadikan sebagai bahasa standar atau bahasa internasional? Ada dua faktor. Yang pertama karena faktor kolonial, yang kedua karena faktor ekonomi. Kita akan membahas yang pertama dulu, mengenai faktor kolonial. Inggris merupakan suatu negara atau kerajaan yang sangat besar, memiliki beberapa negara bagian. Nah, mau tidak mau, negara bagiannya ini harus menggunakan bahasa Inggris sebagai komunikasinya. Jadi mengharuskan orang-orang atau warga negara yang dari negara bagiannya menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, karena faktor ekonomi. Amerika merupakan suatu negara yang memiliki pundi-pundi kekayaan yang sangat besar, di mana mereka juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya. Karena Amerika memiliki pundi-pundi kekayaan yang sangat besar dengan mendirikan cabang anak perusahaan yang ada di berbagai penjuru dunia, maka mau tidak mau warga negara yang berasal dari negara lain, di mana negaranya ini terdapat perusahaan Amerika, mereka akan berlomba-lomba belajar menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi agar dapat diterima di dalam perusahaan tersebut. Jadi itulah suatu alasan mengapa bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa internasional. Berikut ini saya akan menampilkan tayangan video yang menampilkan percakapan antara dua orang. Yang satu berasal dari negara Indonesia, yang satu berasal dari negara lain yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris hadir sebagai solusi untuk komunikasi mereka. Permisi. Hah? Perkenalkan, saya Sinta. Bolehkah saya meminjam telepon Anda sebentar saja? What do you mean? Jadi begini, telepon saya itu hilang. Bolehkah saya meminjam telepon Anda sebentar saja untuk menghubungi saudara saya? I'm sorry sis, I don't understand what you say. Oh my god, I'm sorry sis, I don't know you can speak Indonesian. My phone is gone, so can I borrow your telephone for a while to contact my brother? Oh yes, this? Thank you so much sis. Yes, you're welcome. Thank you. Yes. Fenomena yang ketiga, prestise bahasa yang timbul akibat gengsi sosial atau cerminan dari sosioekonomis penuturnya. Nah, hal ini sering terjadi dalam penutur bahasa Inggris. Ada perbedaan antara orang yang berpendidikan ataupun tidak. Coba perhatikan dua contoh kalimat yang akan saya sebutkan kali ini. Pertama, he was a man who didn't believe nothing. Dengan kalimat yang kedua yaitu he was a man who didn't believe anything.
Antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua, yang lebih benar yaitu kalimat yang kedua. Karena kalimat kedua ini menggunakan konstruksi wo untuk kata ganti orang. Sedangkan kalimat yang pertama ini salah karena menggunakan konstruksi what untuk kata ganti orang. Seharusnya kan what itu untuk kata ganti benda, bukan orang. Jadi yang lebih benar adalah konstruksi yang kedua, yaitu kalimat yang kedua. Walaupun antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua ini memiliki arti yang sama. Nah, yang kedua, contoh yang kedua yang akan saya jelaskan kali ini yaitu mengenai bahasa yang sering digunakan oleh anak Jaksel atau anak Jakarta Selatan. Nah, ini yang sekarang sedang tren-trennya, di mana anak Jaksel ini menggunakan bahasa Indonesia dicampur-campur dengan menggunakan bahasa Inggris. Adapun mengapa mereka menggunakan bahasa seperti itu? Karena di sana itu merupakan kawasan yang elit. Jadi suatu bahasa mencerminkan keadaan lingkungannya, keadaan sosioekonomis penutur yang ada di Jakarta Selatan. Nah, berikut ini saya akan menampilkan tayangan video tentang percakapan anak-anak Jaksel dengan anak yang lain. Lalu bahasa Indonesia hadir sebagai solusinya. Gue males banget, you know? Hah? Literally, dia itu nyebelin banget, sebel gue. Hah? Paham aku? Gue itu prefer bahan daripada nongki, dan dia itu maksa banget ngajakin gue nongki. Sumpah gue ngalur banget sama tuh orang. Hah? Kamu ini dari tadi hahaha saja. Saya nggak paham. Aduh, jadi gini loh. Dia itu maksa ngajak aku nongki, nongkrong. Aku kan sekarang habis korban daripada nongkrong. Kamu kan tahu sendiri kan bagaimana keadaan COVID-19 sekarang ini. Kita kan harus tetap di rumah untuk jaga kesehatan. Dan dia orangnya maksa banget terus-terusan ngajak nongkrong. Sebel gue. Ya sudah gitu aja, kok repotan aja dia. Gimana cara nolaknya? Dia itu maksa dan aku nggak enak sendiri mau nolak. Ya tolak aja, itu terserah kamu. Kalau nggak mau tolak aja dia. Ya udah deh. Nanti coba aku pikir bagaimana cara nolak yang halus supaya dia nggak terlalu tersinggung ya. Oh iya, terima kasih solusinya nih. Oh iya.